Butler mewah, apa yang bisa saya lakukan hari ini? Si Yeming telah kehilangan rasa malu awalnya sekarang, dan muncul di depan Sedu dengan murah hati. Bahkan jika lengan bajunya menunjukkan matanya yang tebal dari waktu ke waktu, dia masih sangat menakutkan. Untungnya, Sedu sudah beradaptasi dengan hal seperti itu, dan membuka mulutnya sambil tertawa kecil. Sebenarnya, memang ada sesuatu yang sangat penting untuk opini hari ini. Akademi ini sudah dalam pembangunan. Meskipun masih ada jalan panjang sebelum selesai, saya pikir sudah waktunya untuk menemukan seseorang untuk menuliskannya. Saya mendengar dari mereka bahwa kaligrafi Anda sangat bagus. Mengapa Anda tidak menemukannya? Tempat latihan dulu. Kamu tidak bisa menyerahkan semuanya pada Tuan Muda Feng, kan? Ketika si Yeming mendengar hal-hal yang begitu baik, dia mengangguk lagi dan lagi. Oke, saya harus menulis tangan yang indah. Kepala pelayan kemewahan. Apa yang harus dilakukan oleh saudara-saudara di bawah komando saya? Si Yeming akhirnya mengambil peran sebagai kapten sekarang. Setelah dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia tidak lupa untuk meminta bawahannya untuk melakukan sesuatu. Setelah memikirkannya sebentar, dia mengatakan itu. Kamu memilih selusin orang yang kuat dan aktif. Pergi keluar untuk menemukan batu besar dan melemparkannya ke ras manusia itu. Dan biarkan mereka mengukir 2 singa besar. Akademi kita tidak bisa seperti Akademi Hongwu, dengan hanya 2 besar singa. Pilar-pilar itu disisihkan. Dapatkan gayanya. Tunjukkan gaya pendirian Akademi Master Feng. Jika tidak, bagaimana Anda bisa menekan Universitas Hongwu? Ingat, yang terbaik adalah menggunakan seluruh batu. Semakin besar semakin baik. Jika umat manusia tidak dapat menyelesaikan ukiran, Anda dapat membawa bawahan Anda untuk membantu. Semakin cepat hal ini dilakukan, semakin cepat hal-hal baru akan terjadi. Diatur untukmu. Si Yeming mengangguk dengan cepat, lalu meninggalkan rumah Laksamana. Sidu mengirim si Yeming pergi, dan mulai melakukan pekerjaan sehari-hari. Setelah mengutak-atik ini, 2 jam penuh berlalu, dan semuanya dinilai. Dia meregangkan tubuhnya dengan nyaman, melihat ke langit yang baru saja menyala di luar, dan mengeluarkan batuk. Jika kamu datang mengunjungi iblis di luar, panggil aku, dan aku akan pergi istirahat sebentar. Meskipun kekuatan Suedu saat ini memungkinkannya bermeditasi untuk menghilangkan rasa lelah, meditasi tidak dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Sedu juga tidak mau melepaskan waktu yang sepele ini. Jadi dia merencanakannya bersama dan beristirahat sekarang untuk memfasilitasi latihan lanjutannya. Menurut kebiasaan masa lalu, masih ada setengah seperempat waktu bagi setan-setan ini untuk berkunjung, cukup baginya untuk beristirahat sejenak. Saat langit benar-benar cerah, bawahannya membangunkan Sedu. Rumah Laksamana tiba-tiba menjadi berisik lagi. Setan yang datang ke sini hari ini semuanya adalah kepala dan wajah. Alasan mengapa mereka datang ke sini adalah untuk membantu Feng Tianxing mendirikan akademi. Yang mereka inginkan adalah perlakuan yang sama seperti pasar gelap. Kemampuan untuk membangun saluran perdagangan mereka di dekat akademi. Dengan kata lain, lebih tepat membuka toko kecil. Setelah akademi didirikan, iblis dari seluruh dunia akan mengirim orang untuk berlatih. Mereka kaya atau mahal, atau cukup kaya untuk berdagang dengan setan-setan ini, tetapi mereka dapat menyelesaikan banyak transaksi. Saya tidak tahu berapa kali lebih baik daripada berdagang dengan setan biasa itu. Meski hanya kesempatan untuk membuka toko kecil, mereka semua ingin memperjuangkannya. Saya bersedia menawarkan barang yang setara dengan 3.000 keping sutra, hanya untuk mendapatkan tempat di dekat akademi dan membangun toko, terutama menjual baju besi dan sejenisnya. Keluarga saya tidak memiliki latar belakang yang cukup. Jadi saya hanya dapat mengambil 1.000 lembar sutra yang setara. Jika memungkinkan, saya ingin meminjam sebidang tanah dari Laksamana. Tolong beritahu Laksamana jumlah spesifik barang yang akan dibeli, dibayar, dan kita bisa membuat persiapan. Permintaan seperti itu terlalu banyak. Boros untuk sementara waktu juga membuat kesulitan. Hari ini, meskipun ada dukungan dari pasar gelap, sumber daya di tangan Boros cukup untuk saat ini. Tetapi akademi saat ini hanya didirikan kurang dari 1/10, yang berarti yayasan baru saja didirikan, dan fasilitas khusus masih membutuhkan suplemen tindak lanjut. Yang akan dikenakan biaya banyak sumber daya. Boros tidak memiliki dasar di hatinya. Tetapi permintaan setan-setan ini bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan sendiri oleh orang yang boros. Bagaimanapun, dapat dilihat dari fakta bahwa pasar gelap bersaing untuk kualifikasi seperti itu. Nilai tempat ini tidak rendah. Dan untuk masalah yang begitu penting, Boros masih ingin menyerahkannya kepada Feng Tianxing untuk membuat pilihan. Jika ada tempat kunci di sini, Boros juga takut merusak urusan Feng Tianxing. Semuanya, aku akan melaporkan masalah ini kepada Laksamana. Hasil spesifik harus diputuskan setelah Laksamana kembali. Juga tolong tetap tenang. Oke, kecuali untuk masalah ini, iblis tetap tinggal, dan yang lainnya bisa pensiun. Yang luar biasa menangani semua aspek hal-hal sepele dengan tertib, dan waktu telah tiba hingga tengah hari dalam sekejap. Dia menutup matanya dan berkultivasi, tetapi Feng Tianxing tiba-tiba masuk, datang ke Sedu, mengambil surat di atas meja, membacanya sebentar,
lalu berkomentar. Ini lebih baik daripada yang saya pikir, tidak buruk. Begitu dia mendengar suara Feng Tianxing, dia segera menghentikan latihannya dan bergegas ke sisi Feng Tianxing. Tuan Feng, apakah Anda baik-baik saja? Kami sudah lama tidak berhubungan. Feng Tianxing berkata dengan santai. Aku kembali ke Akademi Master. Apa yang terjadi baru-baru ini? Sedu buru-buru berbicara tentang fakta bahwa iblis ingin berinvestasi di Akademi. Sebenarnya, mereka telah membuat permintaan ini sejak Presiden Pasar Gelap berdagang dengan kita. Tapi menurutku airnya tidak dangkal di sini. Jadi menurutku Tuan Muda Feng akan membuat keputusan sendiri. Jika memungkinkan, tolong minta Guru Feng menjelaskan satu atau dua hal untuk saya. Mungkin saya bisa membuat beberapa keputusan sederhana di masa depan. Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Oke, kamu curiga airnya dalam karena ada banyak iblis yang ingin berpartisipasi. Yang pada dasarnya benar. Karena pendirian akademi ini berarti ada jauh lebih banyak orang daripada kota manapun yang berkumpul bersama. Dan mereka semua adalah pejabat tinggi. Iblis yang kaya dan kuat itu. Keturunan orang-orang ini atau mereka sendiri datang untuk membeli kemampuan dan kuantitas untuk membeli lebih dari iblis lainnya. Tentu saja, sebagian untuk menunjukkan kebaikanku, yaitu, syaratnya sangat rendah. Sedu tiba-tiba menepuk kepalanya. Aku bertanya-tanya mengapa harga beberapa setan tampaknya memberi kita sumber daya secara gratis. Ternyata itu adalah bantuan untuk Tuan Muda Feng. Feng Tianxing menunggu dengan boros untuk mengerti, dan kemudian terus berbicara. Sebenarnya ada beberapa kesulitan dalam pengaturan di sini. 1. Siapapun yang membayar uang paling banyak akan diatur di posisi terdalam. Yang berarti bahwa kepercayaan para iblis di dekat rumah Laksamana saya akan hilang. Lagi pula, mereka lebih dekat dengan kita. Tetapi jika mereka diatur di dekatnya, itu berarti bahwa orang lain akan membayar lebih murah hati. Setan-setan Yuan tidak akan puas. Kedua, jika isi perdagangan mereka tidak dibatasi, saya khawatir itu akan merusak reputasi perguruan tinggi saya. Lagi pula, ada ular dan tikus. Ketiga, jika perdagangan di tempat-tempat tersebut tidak sesuai dengan harapan mereka, kapan mereka ingin berhenti, dan bagaimana menghadapinya?